sekalian, sholawat dan salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap syafaatnya nanti di akhir zaman. Dan yang keempat, teman-teman, hari ini saya mau sedikit sharing ya. Kemarin jenengan datang terlambat berarti belum tahu awal apa yang dibahas. Ini saya anggap semuanya baru ya. Ini semuanya baru. Oke. Pangapunten saya tak duduk. Teman sekalian, ada satu konsep dalam proses kehidupan kita. Apa itu? Umur bertambah. Setiap orang pasti akan berhenti di titik akhir. Kalau orang mengatakan sepur itu pasti ada stasiunnya. Ya. Sekarang mari kita introspeksi kepada dalam diri kita sendiri, umur kita berapa? Ya, ini kita sharing dulu nih sebelum masuk materi nih. Maka nanti kalau jangan paham ini siapa yang kepingin balik muda 6 bulan bisa balik muda 15 tahun tuh. Ya. Ini bukan siapa jempol. Ya. Temannya Pak Pram ini yang sudah yang stroke itu kemarin balik muda loh sekarang. Wajah lebih fresh gitu. Padahal baru diperbaiki selama sebulan. Lebih 1 minggu ya Mas. Lebih sebulan lebih 1 minggu. Tapi bersaksi saya ngomongnya nggak kayak lagi Pak. Ya nanti ada cara-cara memperbaiki. Dan bagaimana orang esok bisa jalan kan gitu loh. Ya, bagaimana orang lumpuh bisa jalan nanti diperbaiki. Saya nggak bisa. Ya ini nanti sampai di sana gitu. Jadi begini. Mari kita melihat ke dalam tubuh kita. Sudah berapa banyak usia kita? Sudah berapa lama perjalanan yang kita lewati? Dan sudah seberapa jauh kita berbuat untuk diri kita? Karena apa teman-teman? Rasulullah berpulang usia 63. Gitu? Sekarang usia kita berapa? Kalau usianya 50 tahun, usianya 55 tahun, menuju ke 63 itu kan tidak jauh. Gitu? Atau kita gitu. Nah pertanyaannya satu, sudahkah kita sehat? Ini pertanyaannya. Jadi pertanyaan satu, sudahkah kita sehat? Mengapa yang ditanyakan sehat? Karena dengan bertambahnya umur mendekati berulang lebih dekat daripada yang sudah dilewati. Jikalau kita tidak sehat, kita tidak bisa melakukan hubungan sujatan dengan bagus. Ketika kita tidak bisa melakukan hubungan sujatan dengan bagus, artinya kita ini sakit. Ya, tidak bisa mencari sangu. Kalau kita nyari duit teman-teman pangapunten yo, sampai di kubur itu tidak akan bisa selesai. Boleh yakin, boleh tidak. Ya. Gitu. Maka konsentrasi kita kalau bisa jangan uang yang kita cari. Ya. Apa konsentrasi kita? Biarkan uang yang mencari kita. Itu lebih nyaman teman-teman. Bagaimana caranya? Nanti di sini kita bahas. Ya, nanti di sini kita bahas. Maka kalau seperti teman-teman saya itu setelah belajar ya, sehari itu bisa gajian ada yang 22 juta, ada yang 12 juta, ada yang setiap hari itu Pak. Masya Allah. Ini lakukan itu selama 30 hari. Kalau 10 juta, 300 juta. Coba sekarang kita bekerja nyari uang 300 juta, nggak mungkin bisa. Maka ayo kita berkarya di bidang kesehatan. Karena ini teman sekalian, ya. Maka kalau saya boleh edifikasi terhadap sahabat saya, ya beberapa dokter itu ya yang sudah pernah belajar dan mengembangkan hanya sharing, maka dia setahun tidak mati 42 miliar. Pendapatan bersih sudah terpotong pajak. Ya bahkan ada teman-teman sampai beli pulau. Ya gitu. Nah ini sekitar sharing ya, tapi jangan percaya apa yang saya omongkan, gitu loh ya. Nanti ayo kita garap sama. Ya, nah. Kita berbicara bahwa sekarang ini harta karun kita adalah sehat. Ya, maka sehat itu tidak bisa dibiarkan berjalan dengan begitu saja. Saya yakin kok yang hadir di ruangan ini semuanya belum tentu sehat. Kebanyakan adalah berpura-pura sehat. Ya, boleh percaya, boleh tidak, pura-pura sehat. Kelihatannya sehat punya asam urat tinggi. Kelihatannya sehat punya hipertensi. Kelihatannya sehat, dengkulnya bermasalah. Ya kan? Kelihatannya sehat. Yang the real healthy itu jalan. Maka nanti kita perbaiki ya 200 organ biar kembali muda. Ya Alhamdulillah
Dalam usia saya yang seperti ini, kalau jogging 15 kilo masih nyaman, Pak. Ya. Mengelilingi lapangan atletik satu kali putaran adalah 400 meter kan, itu sampai 32 kali putaran. Itu sudah berapa? 12 kilo, 12,8 kilo. Ya, Bu Ika itu masih jogging dan jalan sekitar 25 kali putaran lapangan atletik itu. Ya, memang tak paksakan, jadi bojoku kudu gelem olahraga gitu. Ya, karena kami menjalankan gaya hidup 125 tahun Bapak-bapak sekalian, teman-teman. Ya, nah, kami ini untuk memberikan gambaran dulu ya, bahwa saya sama Nyonya itu menjalankan gaya hidup 125 tahun dalam kondisi sehat. Bagaimana caranya? Sel diperbaiki semua. Kuncinya di mana? Jamu. Apa jamu kemarin? Jagamu. Loh, ini makanan kita di sini yang membuat kita sakit. Jamu. Jamunya harus kuat. Coba Mbak Nana, saya siapkan gulai sama kikil, nggak masih makan. Kenapa? Itu bukan makanan tubuhku, tapi itu makanan itu nafsu. Ya, nanti kita bahas itu. Ya, jadi teman sekalian itu konsep yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah dengan caranya kita belajar tentang kesehatan, belajar tentang ilmu kedokteran sedikit, belajar tentang ilmu pengobatan, dikombinasikan, lalu kita berkarya. Ketika kita berkarya, itu harapannya karya kita baik. Kalau karya kita baik, nanti penghargaannya juga baik kan gitu. Maka kalau mencari uang, katakanlah sehari 900.000, saya jamin ibu-ibu pasti suka. Ya, 900.000 itu dapat kuning sebulan, kali ke 3 bulan berapa? 27 juta sudah. Dan itu tidak sulit. Ya, oke. Jadi teman-teman kelihatannya membuat, tapi ngapunten ini real, ya nyata. Saya baru ngajari yang kumpul putih ini, Pak. Ya, ini baru saya ajari, ini 1,5 bulan berjalan, ini bulan kedua ya Mas ya. Sudah mulai dapat uang belum Mas? Sudah. Sampai jualan produk enggak? Enggak. Prospek orang enggak? Enggak. Nyari orang enggak? Enggak. Ya, mantap kan? Ya. Ya ada tuyulnya Pak, tuyulnya buahnya Mas Pram ini ya, gitu teman-teman sekalian. Jadi Pak Ngapunten, saya kemari ingin sharing bagaimana caranya kita menjadi magnet, bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu, kita bisa berkarya, biarkan uang yang mendatangi kita, bukan kita yang mencari uang. Paham di sini? Nah, bagaimana caranya? Monggo dicatat konsep belajar 4 kali tatap muka biar jenengan tahu kisi-kisinya. Ya, dicatat ya. Jadi apa yang kita pelajari, hasilnya bagaimana, begitu ya. Tidak 4 kali tatap muka. Oke, hari ini anggap minggu pertama. Oke, hari ini minggu pertama. Tak catat ya. Materi kita minggu pertama adalah mengapa manusia, ya, ini materi kisi-kisinya ya. A, minggu pertama hari ini A, mengapa manusia mengidap penyakit degeneratif di usia muda. Ya, si enom stroke, si enom gagal ginjal, si enom pasang ring gitu. Itu yang kita antisipasi ya. Ya, mengapa manusia mengidap penyakit degeneratif di usia muda, itu A. Yang kita bahas hari ini. Kemudian B, bagaimana cara mencegah agar tidak sakit degeneratif di usia muda. C, bagaimana cara mengobati bila mana sudah terlanjur sakit. C, yang E, pemahaman dasar tentang sel dan stem sel. Pemahaman dasar tentang sel dan stem sel. Itu materi minggu pertama hari ini.
Romawi 1 nggih. Nanti Romawi 2, minggu kedua berarti nggih. Resume atau ringkasan materi minggu pertama. Jadi diulang nanti pertemuan kedua dipahami lagi. B. Materi sel dan stem cell. Kemudian C. Tata cara terapi pengobatan. Tata cara terapi pengobatan dan terapi pendamping pengobatan. Beda ya, itu pengobatan dan pendamping ya. Dan terapi pendamping pengobatan minimal 27 macam penyakit. Yang D, praktek. Huruf buka, simulasi, huruf tutup.